Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin review 5 film horor dalam 5 tahun terakhir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zidan Pratama dengan NIM 2402110055. Perkenalkan, nama saya Hildariani dengan NIM 2402111024. Perkenalkan, nama saya Gebi Neva Junita Sitorus, NIM saya 2402111106. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dengan NIM 2402111022. Perkenalkan, nama saya Era Vina Putri Kirania dengan NIM 2402111026. Perkenalkan, nama saya Dewi Septiani Agustin dengan NIM 2402111040. Kami akan nge-review dengan beberapa judul film berikut ini. Review film Pamali. Film Pamali 2022 adalah film horor Indonesia yang disutradarai oleh Bobi Prasetyo. Film ini mengangkat tema mengenai kepercayaan dan tradisi Pamali yang ada dalam budaya Indonesia, khususnya di daerah Sunda. Sinopsis. Cerita dalam film ini berpusat pada pasangan suami istri Jaka Sundarya dan Rika yang baru saja pindah ke rumah lama di desa tempat tinggal keluarga Jaka setelah kematian anak mereka. Di rumah tersebut, Jaka dan Rika menghadapi berbagai kejadian mistis akibat pelanggaran. Film ini mengeksplorasi konsekuensi dari tidak menghormati adat istiadat dan kepercayaan leluhur. Penulis film ini ditulis oleh Bobi Prasetyo bersama dengan Rino Sarjono dan Evelyn Afrilia. Genrenya Pamali termasuk dalam genre horor tentunya, supranatural dengan elemen budaya dan mitos lokal. Ceritanya banyak menggunakan ketakutan psikologis dan kepercayaan terhadap dunia gaib yang kental dalam budaya Sunda. Tahun terbitnya film ini dirilis pada 6 Oktober 2022. Latar belakang film ini terinspirasi dari genre horor Indonesia Pamali yang mengangkat tema pantangan dalam budaya lokal. Penggunaan tradisi dan kepercayaan dalam budaya Sunda menjadi fondasi cerita, memberikan perspektif mengenai bagaimana orang harus hidup selaras dengan adat serta menghormati nilai-nilai luhur agar terhindar dari malapetaka. Keunggulan kental dengan unsur budaya lokal. Film ini menawarkan penggambaran yang mendalam mengenai adat Pamali dalam masyarakat Sunda yang memberikan nilai unik dan berbeda dibandingkan dengan film horor pada umumnya. Lalu atmosfer horor yang kuat. Penggunaan latar desa dan rumah tua memberikan nuansa mencekam yang berhasil membangun ketegangan sepanjang film. Penyampaian moral cerita. Film ini tidak hanya menawarkan teror, tetapi juga mengingatkan pentingnya menghormati adat dan kepercayaan tradisional. Kekurangan dalam film Pamali 2022 yaitu pengembangan karakter yang kurang mendalam. Meskipun ceritanya menarik, beberapa penonton merasa karakter utamanya perlu dikembangkan, sehingga hubungan emosional antara penonton dan karakter tidak terlalu kuat. Poin-poin utama film Pamali yaitu kepercayaan Pamali, pelanggaran terhadap adat istiadat atau pantangan yang dianggap bisa membawa malapetaka. Horor supranatural. Film ini lebih menekankan horor psikologis dan supranatural daripada kekerasan fisik dengan penampakan arwah dan fenomena gaib. Konteks kultural. Penggunaan budaya lokal dan cerita rakyat menjadi tulang punggung film, memperkuat atmosfer dan tema keseluruhan. Film Pamali menampilkan bagaimana kepercayaan adat, istiadat, dan tradisi tetap memiliki dampak signifikan dalam kehidupan modern, terutama dalam konteks keluarga yang hidup di desa dengan kepercayaan leluhur yang masih kuat. Saya akan mereview film Kuntilanak 2. Kuntilanak 2 merupakan film hantu Indonesia yang dirilis pada 4 Juni 2019 dan disutradari oleh Dion Rizal Mantovani. Sinopsisnya itu adalah Ninda yang sebelumnya berhasil lepas dari teror kuntilanak tanpa persetujuan Tante Donna berniat untuk menemui seseorang yang diyakini sebagai ibu kandungnya. Namun, dia bersama adik-adiknya ditemani Julia dan Edwin malah terjebak dalam sebuah rumah di tengah hutan.
Dinda kembali harus berhadapan dengan kuntilanak. Keunggulan dari film ini, apresiasi tertinggi untuk film ini diberikan kepada tim efek visual pada efek CGI-nya. Kekurangannya, efek CGI yang ditampilkan diharapkan untuk menutupi cerita dan konflik yang kurang mendalam. Sayangnya, penggunaannya justru tidak efektif dan tidak efisien, malah merusak suasana. Film Kuntilanak 2 2019 tidak memiliki kearifan lokal secara khusus, tetapi film ini menyajikan beberapa hal yang menarik seperti adanya permainan wayang dan jantung dari pohon. Contohnya seperti Dinda mengalahkan kuntilanak dengan menusuk jantungnya di sebuah pohon besar menggunakan tusuk konde pemberian Carmilla kepada Donna. Sekian, terima kasih. Kali ini aku akan mereview tentang film Seudino. Seudino atau Seudina yang memiliki arti 1000 hari. Seudino adalah film hantu Indonesia tahun 2023 yang disutradari oleh Kim Istanbul yang berdasarkan cerita viral karya Simple Man. Film ini memiliki cerita tentang kesulitan Sri di tengah ekonominya. Lalu, Sri pun diterima bekerja untuk warga Atmojo dengan bayaran yang cukup tinggi karena keunikan yang ia miliki, yaitu lahir pada hari Jumat Kliwon. Bersama Erna dan Dini, mereka dibawa ke gubuk tersembunyi di tengah hutan. Di gubuk tersebut, Sri, Erna, dan Dini bertugas untuk memandikan Nila Atmojo, yaitu cucu dari Mbah Kasa Atmojo, yang tidak sadarkan diri karena kutukan santet Seudino, salah satu santet yang sangat mengerikan. Mereka tidak bisa lari dari gubuk tersebut karena sudah terikat dengan perjanjian mistis dengan Mbah Kasa Atmojo, dan mereka harus selesaikan ritual tersebut sampai hari ke-1000. Dan jika mereka melanggar, maka kematian akan menanti mereka. Lalu, di dalam film ini memiliki kebudayaan Jawa yang cukup kental, dan di film ini juga terdapat unsur mistis, yaitu santet Seudino-nya itu sendiri. Film ini ditulis dari akun Twitter Simple Man yang viral pada tahun 2019 hingga 2020. Lalu film ini memiliki genre film horor dan terbit pada tahun 19 April 2023. Latar belakang film ini dilatari oleh sebuah cerita atau tweet pada Twitter yang ditulis oleh akun Simple Man pada tahun 2019. Tweet tersebut menceritakan tentang kisah horor di tanah Jawa yang cukup menyedihkan dan juga cukup mengerikan karena ada seorang gadis yang berjuang untuk kesembuhan ayahnya. Keunggulan dari film ini yaitu para pemeran film yang memiliki akting yang sangat bagus dan juga natural. Lalu ada alur yang rapih dan menarik, serta makeup karakter yang sangat bagus sehingga terlihat seperti asli dan natural. Lalu memiliki detail yang baik pada film-film tersebut. Kekurangan dari film ini adalah terlalu banyak jump scare. Lalu yang kedua, terdapat skin yang bertele-tele sehingga membuat penonton cukup bosan. Di sini saya akan mereview salah satu film, yaitu film horor yang berjudul Satu Suro yang ditulis oleh Anggi Ubara dan terbit pada tahun 2019. Film Satu Suro ini adalah film yang terinspirasi dari budaya dan mitologi Jawa. Hari yang memiliki makna spiritual dalam tradisi Jawa dan sering dikaitkan dengan kejadian supranatural. Para pembuat film Satu Suro ini untuk mengeksplorasi tema-tema seperti tahayul, kekuatan kepercayaan yang menyentuh rasa takut dan kecemasan. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang bernama Adinda yang diperankan oleh Citra Kirana dan suaminya yang bernama Bayu yang diperankan oleh Nino Fernandez. Jadi istrinya yaitu Adinda yang sedang hamil besar baru saja pindah ke sebuah rumah terpencil yang letaknya lumayan jauh dari kota. Namun kejadian aneh pun terasa di rumah tersebut. Adinda sering diganggu makhluk halus dan sering berhalusinasi. Seharusnya mereka senang tinggal di rumah baru. Justru Adinda mengalami kejadian buruk selama tinggal di rumah tersebut. Kemudian Adinda merasakan kontraksi pada perutnya dan Adinda pun akan segera melahirkan. Melihat itu, Bayu pun langsung membawa Adinda ke rumah sakit terdekat. Namun sayangnya rumah sakit tersebut ternyata sudah tidak beroperasi, melainkan hanya sebuah bangunan tua yang
sudah kosong sejak 15 tahun yang lalu dikarenakan kebakaran. Dari keunggulan film ini, yang pertama yaitu eksplorasi mengenai budaya Jawa, yang kedua peran yang memukau, yang ketiga opening filmnya bikin penonton penasaran dan dengan isi filmnya, dan yang keempat itu make upnya cukup bagus, yang kelima visual menarik seperti penggunaan warna dan pencahayaan, suasana yang seram dan menegangkan, dan yang terakhir itu musiknya yang mencekam. Adapun kekurangan dari film Satu Suro diantaranya yaitu terlalu bertele-tele, seperti pada scene di rumah sakit itu terlalu lama, dan dialog yang kurang menarik, kurangnya esensi Satu Suronya, dan klimaks yang kurang memuaskan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Di film Keramat 2 menceritakan tentang 3 mahasiswa seni tari Institut Kesenian Jakarta. Arya, Maura, dan Jojo pergi ke Cirebon untuk melakukan riset tugas akhir dengan tema Tari Topeng Cirebon. Mereka dibantu oleh Umay beserta Youtuber Ajil dan Keanu yang menggunakan kesempatan perjalanan untuk mencari lokasi angker di daerah Cirebon sebagai bahan video untuk channel mereka, Mistis Kocak and Total atau MKN. Melalui bantuan lokal bernama Badriah, mereka diarahkan ke sanggar tari Caruban Larang yang ternyata lama sudah tidak digunakan. Bertemu dengan Pak Jalil selaku pengurus sanggar Caruban Larang, mereka pun diperbolehkan untuk menginap di sanggar. Dengan catatan, mereka tidak boleh membuka sebuah kotak yang ada di ruang bangunan. Namun larangan tersebut dilanggar. Kotak tersebut tidak sengaja dibuka oleh Badriah ketika sedang membersihkan sanggar. Setelah kotak itu terbuka dan mereka tahu bahwa isi dari kotak tersebut adalah artefak-artefak, alat rias tari, serta foto Suryani, sosok penari legendaris Keraton Kacirebonan. Arla, Maura, dan Jojo ingin menjadikan fenomena ini sebagai topik riset mereka dengan tujuan untuk membuktikan adanya suatu tarian Cirebon yang telah hilang sejak tahun 1940-an. Film ini ditulis oleh Monty Tiwa dan Sergi Sultanto dan Hazan. Genre dari film Keramat 2 ini sebenarnya memiliki genre horor dokumenter karena film ini disajikan secara dokumenter yang sebagian ataupun keseluruhannya merupakan improvisasi. Film Keramat 2 diterbitkan pada tahun 2022. Latar belakang dari film Keramat 2 ini adalah demi melakukan riset untuk tugas akhir tentang kebudayaan. 3 mahasiswa seni tari dan ketiga temannya yang berasal dari Jakarta melakukan perjalanan menuju Cirebon dengan maksud untuk melakukan riset terhadap kebudayaan seni tari topeng Cirebon. Keunggulan dari film Keramat 2 ini sendiri yaitu kita khususnya sebagai warga Cirebon jadi lebih tahu tentang budaya-budaya yang ada di Cirebon, karena di dalam film ini banyak sekali mengangkat kebudayaan Cirebon, salah satunya yaitu tari topeng. Bukan sekedar membahas tari topengnya saja, film ini pun membahas sang legenda tari topeng Cirebon, Bobi Hasina dan Bobi Suryani yang merupakan sosok penari legendaris Keraton Kacirebonan. Yang kedua, pembawaan karakter dari masing-masing pemeran sangat kuat. Ketiga, penggunaan properti yang terasa nyata. Kekurangan dari film Keramat 2 adalah yang pertama, karena film ini berbentuk dokumenter dan sebagaimana mungkin film ini disajikan sesuai dengan keasliannya. Mungkin beberapa penonton bingung dengan alur ceritanya karena di dalam film ini tidak tersaji dengan transisi yang jelas antara scene, melainkan hanya dibatasi menggunakan black screen. Yang kedua, terlalu banyak humor sehingga membuat suasana menegangkan ataupun menyeramkan di film ini kurang kuat. Dan yang ketiga,
juga banyaknya penggunaan kata kasar sehingga film ini harus dibatasi dari segi kategori penayangannya.